Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Salman Al-Farisi di Jakarta yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian Fiqih Al-Asma'ul Husna. Bulan lalu kita sudah menjelaskan As-Sami', sekarang kita lanjut Al-Basir. Nama Al-Basir disebut berulang di dalam Al-Quran lebih dari 40 ayat. Di antaranya Asy-Syura ayat 11 menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat, Basir. Dalam An-Nisa 58 Allah menyatakan innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Abaikan tadi Al-Basiru, sekarang Basiro, karena U atau A-nya itu tidak merubah arti, tapi hanya menjelaskan jabatan kata tersebut di dalam kalimat. Mananya sama. Al-Baqarah 265 menyatakan wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah terhadap apa saja yang kalian lakukan Maha melihat. Ali Imran 15 juga menyatakan wallahu basirum bil ibad. Allah itu Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Juga Al-Mulk ayat 19 innahu bikulli syai'in basir. Dan sungguhnya Allah terhadap segala sesuatu Maha melihat. Juga Asy-Syura 27 menyatakan innahu bi'ibadihi khabirum basirun. Sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya Maha mengetahui dan Maha melihat. Tidak hanya aspek fisik, tapi aspek yang sifatnya immateri Allah juga melihat. Sebagaimana Al-Isra 17 wa kafa bi rabbika bidzunubi ibadihi khabiran basira. Cukuplah Allah terhadap dosa-dosa hambanya Maha mengetahui dan Maha melihat. Dosa pun dilihat oleh Allah. Dosa adalah sesuatu yang sifatnya immaterial. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan salah satu nama dan sifat Allah, yaitu Al-Basir. Apa makna Al-Basir? Ay alladhi yara jami'al mubsarat. Maknanya adalah zat yang melihat seluruh yang terlihat.
melihat segala sesuatu walaupun sesuatu itu amat sangat kecil, amat sangat mikro. Allah melihat semut hitam yang berjalan di atas batu hitam dalam keadaan gelap gulita. Gelap mah jangankan semut hitam, ya gajah juga nggak akan kelihatan. Ini mah semut hitam di atas batu hitam di tengah hari aja belum tentu kelihatan. Karena sewarnanya semut dengan batu, walaupun terang benderang. Apalagi ini di malam hari yang gelap gulita, kita nggak melihat. Tapi Allah maha melihat. Dia juga melihat nutrisi makanan yang diedarkan di dalam pembuluh darah kita. Kita mah tidak melihat, terhalang oleh kulit. Dia juga melihat aliran darah di dalam pembuluh darah kita. Dia melihat apa yang tersembunyi di bawah lapisan bumi yang 7 yang paling dalam. Sebagaimana dia juga melihat apa yang ada di atas langit yang 7. Dia juga melihat bolak-baliknya kondisi hati kita, bahkan pengkhianatan mata kita. Melirik sedikit, kita orang lain tidak tahu. Allah maha mengetahui. Jadi ringkasnya Al-Basir, zat yang maha melihat segala sesuatu. Baik yang kecil, apalagi yang besar. Yang nyata terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Yang nyata ataupun yang gaib, semua serba terlihat oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Tariqul Hijratain, Al-Basir alladhi likamali basarihi yara tafasila khalqi dhurrah as-saghirah wa a'daiha wa lahmiha wa dammiha wa mukhiha wa uruqiha wa yara dabibaha ala sakhratis sama'a fil lailatil dhuluma. Al-Basir adalah zat yang karena kesempurnaan penglihatannya dia melihat rincian makhluk yang paling kecil. Apa sih makhluk yang paling kecil? Bakteri umpamanya ya. Oleh kita saking kecilnya tidak kelihatan. Mungkin di udara, di atas meja, bahkan di baju kita banyak bakteri. Jumlahnya konon miliaran. Kita percaya aja lah daripada harus ngitung sendiri. Miliaran, gak kelihatan. Virus ada, tapi nggak kelihatan oleh kita karena lemahnya daya penglihatan kita. Cuma efeknya aja, adanya pilek, batuk, bersin menunjukkan adanya virus atau bakteri. Kita tidak melihat, hanya efeknya aja kerasa. Oleh Allah mah terlihat segala-galanya, termasuk kalau bakteri itu punya pembuluh darahnya, dagingnya, darahnya, sumsumnya, urat-uratnya, itu semuanya dengan gamblang jelas terlihat. Jangankan oleh Allah tuh, oleh kita saja kita bisa melihat binatang kecil dengan cara diperbesar 1.000.000 kali lipat, kan gitu ya? Sampai bagian dalamnya juga kelihatan. Itu baru manusia loh dengan teknologinya. Apalagi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kata Imam Ibn Qayyim, beliau dia melihat merayapnya semut
yang hitam di atas batu yang hitam di gelapnya malam. Itu perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi itulah poin yang pertama yang wajib kita imani. Basir maknanya Allah maha melihat segala sesuatu, tak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Kedua, Allah memiliki alat penglihatan. Seperti kita, 2 mata. Allah juga punya 2 mata. Sama dong, dalam hal itunya sama. Apanya yang beda? Hakikat dan kaifiat. Hakikat mata Allah laisa kamitslihi syai'un. Tak ada sesuatu pun yang menyerupai. Tidak seperti mata kita, tidak seperti mata binatang, tidak seperti mata makhluk manapun. Tidak ada yang sama. Kita dengan mata binatang aja beda ya. Kita punya mata, nyamuk juga mungkin ya. Mungkin punya mata, sama beda. Serangga Ari papatong bahasa Indonesia naon? Capung. Ada matanya, kayaknya semua kepalanya itu matanya. Apakah itu alat untuk melihat? Wallahu a'lam. Mungkin. Itu aja sudah beda bentuknya. Terus kemampuan melihatnya jauh berbeda antara makhluk dengan makhluk. Apalagi makhluk dengan Khaliq. Allah pun melihat dengan mata dan Allah matanya 2 dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Makanya berkata muallif, wa mimma yajibul imanu bihi annahu tabaraka wa ta'ala yubsiru bi'ainain. Sesuatu yang wajib diimani adalah bahwa Allah melihat dengan kedua mata, taliqani bijalalihi wa kamalihi, dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Di antara ayat yang menjelaskan Allah memiliki mata adalah At-Tur ayat 48, wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi a'yunina. Bersabarlah kamu atas hukum Allah, maksudnya dalam menunaikan hukum Allah, fa innaka bi a'yunina, karena engkau berada dalam pengawasan mata-mata kami. Juga dalam surah Al-Qamar 13-14, wa hamalna ala dzati alwahi wa dusur tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir. Ini tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh itu diutus ke kaumnya. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin fakadzabu abdana. Kaum Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh, utusan kami. Kemudian mereka itu mendustakan hamba kami, lalu mengatakan faqalu majnunun wazdajir. Mereka berkata Nuh itu gila dan sudah diberi peringatan. Tertekan, terintimidasi. Nabi Nuh sedikit, yang menentangnya banyak. Kalah, ya kalahlah. Apa yang terjadi? Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Dia menjerit kepada Allah, bahwa saya terkalahkan. Tolonglah aku ya Allah.
Maka dijabah. Kata Allah, fafatahna abwabas sama bima'in munhamir. Kami bukakan pintu-pintu langit yang mencurahkan hujan air yang sangat melimpah. Dari atas hujan terus menerus. Wa fajjarnal arda uyunan. Lalu bumi juga oleh Allah disuruh memancarkan airnya. Mata-mata air keluar tuh. Dari atas hujan. Dari bawah airnya keluar. Faltaqal ma ala amrin mustamir. Maka bertemu dua air ini. Air hujan, air dari bawah, akhirnya apa? Melimpah. Banjir. Banjir terbesar dalam sejarah kehidupan manusia. Nah, adapun Nabi Nuh, wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur, maka kami bawa Nabi Nuh di atas papan-papan dan paku-paku, maksudnya perahu. Karena sebelum itu turun, sebelum itu terjadi, Nabi Nuh disuruh membuat perahu tapi di daratan. Itu yang membuat orang menuduh dia gila. Untuk apa perahu di daratan jauh ke lautan gitu. Tajri bi a'yunina. Setelah air melimpah menjadi bah semuanya tenggelam. Tajri bi a'yunina. Maka perahu itu berlayar bi a'yunina dengan pengawasan mata-mata kami. Jazaa liman kana kufir, itu sebagai balasan bagi orang yang ditentang dakwahnya, didurhakai, dikufuri dakwahnya. Dalam ayat ini pun Allah menyatakan perahu Nabi Nuh itu berlayar dengan pengawasan mata-mata kami. Juga dalam surah Taha ayat 39, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna 'ala 'aini. Jadi banyak sekali ayat yang menjelaskan Allah itu memiliki mata. Kadang diungkapkan dalam bentuk isim mufrad satu mata, seperti At-Taha ayat 39, walitusna 'ala 'aini. Ini di sini tunggal, mataku. Kadang diungkapkan dalam bentuk jamak bi a'yunina. A'yun itu jamak dari ain. Tapi itu maknanya mutlak bahwa Allah itu memiliki mata. Cuma ada hadis yang menjelaskan Allah memiliki dua mata. Seperti dalam salah satu hadis yang sahih tentang Dajjal laknatullahi alaih. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang Dajjal, innahu a'war fa inna rabbakum laisa bi'a'war. Dajjal itu kan ngaku Tuhan. Dia mengeluarkan kesaktiannya. Bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan atau tidak. Memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau tidak. Memerintahkan kambing-kambing untuk menghasilkan susu atau tidak. Itu kesaktiannya luar biasa. Para nabi pun tidak begitu. Maka dia ngaku Tuhan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu a'war. Si Dajjal itu a'war. Awal itu picek. Picek itu matanya cuma satu, si mata satu. Wa inna rabbakum laisa bi'awar. Rabb kalian Allah itu tidak picek. Matanya Allah tidak satu. Ketika menjelaskan hadis ini kata muallif, wa tanzihu subhanahu anil aur dalilun ala thubutil ainaini lahu subhanahu alal wajhi lillaiqi bihi.
Dalam hadis ini Allah mensucikan dirinya dari picek sebelah. Dan ini menunjukkan menjadi dalil tetapnya dua mata bagi Allah dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala, nahnu naqul li rabbina aynan yubsiru bihima ma tahta thara wa tahta al-ardi as-sabi'ati sufla wa ma fis samawati wa ma bainahuma min saghirin wa kabirin la yakhfa alaihi khafiyah fahuwa ta'ala yara ma fi jawfil bihar wa lujajiha kama yara arsyahu alladhi huwa mustawin alaihi. Kami berkata, kami maksudnya ahlu sunnah yang diwakili oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Rabb kita yaitu Allah memiliki dua mata. Dia melihat dengan kedua mata itu apapun yang ada di alam jagat raya ini. Melihat apa yang ada di bawah lapisan bumi yang 7 yang paling rendah. Melihat juga apa yang ada di langit dan apa yang ada di antara langit dan bumi, baik yang kecil ataupun yang besar. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Dia Allah yang maha tinggi melihat apa yang ada di dasar lautan. Ada gelombangnya, ada riak-riaknya. Sebagaimana Allah pun melihat arsy yang dia sedang istiwa di atasnya. Itu diungkapkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam Kitab Tauhid. Itulah poin yang kedua. Jadi yang pertama wajib diyakini Allah maha melihat dengan makna melihat semuanya. Kedua, Allah melihatnya dengan mata dan mata Allah dua dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah. Mata Allah tidak ada yang sama dengan mata makhluknya dari segala segi, bentuknya, ukurannya, apalagi kemampuan melihatnya. Ketiga, ini efek baik dari mengimani bahwa Allah itu maha melihat. Kata muallif, inna lihadzal ismil azim muqtadiyatuhu minadh-dhulli wal khudu' wa dawamil muraqabah wal ihsan fil ibadah wal bu'di anil ma'asi wadh dhunub. Dari keimanan terhadap nama Allah yang agung ini, yaitu Al-Basir, melahirkan konsekuensi, melahirkan buah yang baik, yaitu apa? Kita merendah kepada Allah, rendah hati, merendahkan diri, dan selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dia melihat bukan hanya luar kita, dalam kita juga. Termasuk isi hati kita. Termasuk apa yang dibersihkan dalam hati, difikirkan dalam pikiran, yang diduga oleh kita. Allah maha tahu, maha melihat semuanya itu. Tak ada suatu pun yang tersembunyi dari diri Allah. Termasuk ketika sholat, ketika ibadah. Kalau kita melihat orang lain sholat, khusyuk tidaknya hanya melihat ekspresi wajahnya, ya enggak? Tapi ada orang munafik mengetahui dia dilihat oleh orang, ekspresi wajah ketika sholat dikhusyuk-khusyukkan, dijebeu-jebeukan. Hatinya sibuk dengan menghitung apresiasi orang terhadap sholatnya. Kita nggak tahu isi hati. Allah tahu tuh. Hati kita ikut sholat apa tidak. Ketika takbir membaca doa iftitah, hati kita ikut nggak menghayati bacaan? Ikut sholat nggak?
Ketika ruku, hati kita ikut ruku nggak? Ikut menghayati bacaan ruku nggak? Ketika sujud, Allah tahu tuh. Jadi kalau kita meyakini Allah pun melihat isi hati kita, maka pertama lahir muraqabah. Muraqabah itu selalu merasa diawasi. Ini yang menjadi CCTV kehidupan kita. Walau kita sendirian, CCTV di mana-mana. CCTV gaib. Yang melihat, yang memantau bukan operator, bukan orang. Allah, para malaikatnya. Melihat beberapa malaikat. Malaikat Qarin melihat, malaikat Hafadhah melihat. Apalagi Raqib dan Atid tidak hanya melihat tapi juga mencatat. Itu namanya muraqabah. Terus lahir juga ihsan dalam melakukan ibadah. Ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan ibadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ini disebut maqam musyahadah. Kalau engkau tidak melihatnya, dia yang melihatmu. Ini maqam muraqabah. Itu ihsan. Ihsan itu tingkatan tertinggi dari agama. Kita sudah pernah belajar 3 tingkatan dalam agama. Pertama, Islam. Kedua, iman. Ketiga yang lebih tinggi, ihsan. Ihsan ini gabungan antara Islam dan iman. Puncak dari agama ini. Ketika ibadah, seolah-olah dia melihat Allah, khusyuk. Dan juga merasa terus terawasi. Dia yakin Allah melihat dia. Apa akibatnya? Lahir ketiga, wal bu'di anil ma'asi wa dhunub. Dia menjauhi dosa dan maksiat walaupun tak ada yang melihat, walaupun bersendirian. Ketakwaan seseorang itu terlihat ketika dia menyendiri. Masuk kamar, ceklek kunci, apa yang dia lakukan? Apa yang dia buka? Kan ada gadget, ada HP, ada laptop, ada komputer, nggak ada orang lihat. Ada internet, bunyi, baru aja diomongin. Lupa tidak dianu dulu. Tidak di apa namanya, di silent. Ahwat lagi yang telepon. Urusan jadwal ngaji biasa panitia. Sampai di mana tadi? Ada telepon. Ketika di kamar sendirian, ada wifi, minimal ada kuota internet. Apa yang dia buka? Apa yang dia lihat? Nah, hebat-hebat orang adalah ketika menyendiri, ibadahnya, takwanya jauh lebih hebat dibanding ketika di hadapan orang banyak. Sehingga para ulama menyatakan sembunyikan amal baikmu melebihi kamu menyembunyikan amal burukmu. Kalau kita punya aib, melakukan dosa, kesalahan, kita nggak ingin ada yang tahu kan? Disembunyikan. Menyembunyikan amal soleh harus lebih rapi, lebih rapat, lebih hebat daripada menyembunyikan amal buruk. Maka orang-orang zaman baheula, para sahabat, para ulama, saking tak ingin diketahui amal ibadah dan amal solehnya, maka ketika mereka saum sunnat maksudnya. Ketika keluar rumah, mereka oleskan minyak samin di kumisnya, di bibirnya. Sehingga orang-orang melihat, oh dia baru makan. Dia tidak saum. Padahal dia saum. Bahkan istrinya pun gak tahu sekian puluh tahun suaminya selalu saum sunnah. Ketika berangkat pagi gak sempat sarapan, dibekali. Dibawa. Di tengah jalan dia sedekahkan kepada orang yang membutuhkannya.
Kemudian pulang bawa lagi wadahnya sudah kosong. Istrinya menyangka dimakan di tengah jalan. Padahal saum. Puluhan tahun begitu. Atau malam hari dia terlelap tidur. Ketika istrinya tidur dia bangun sholat. Sebelum istrinya bangun dia tidur lagi. Sehingga istrinya menyangka sepanjang malam dia tertidur. Padahal tahajud terus tuh. Ibu-ibu ada yang suaminya kayak gitu? Kalau ada pertahankan. Muliakan dia. Kalau nggak gitu nggak dimuliakan, tetap muliakan. Tapi tidak memuliakan yang tadi seperti itu. Jadi ketakwaan seorang bisa dilihat ketika dia menyendiri itu. Itulah salah satu di antara buah dari beriman kepada salah satu sifat Allah Al-Basir. Dia memiliki sifat muraqabah, sifat ihsan, menjauhi dosa dan maksiat. Siapapun yang memperhatikan ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka banyak ayat yang ditutup di akhir ayat itu dengan nama Al-Basir ini. Coba perhatikan beberapa contoh berikut ini. Pertama surah Al-Hajj ayat 61. Dzalika bi anna Allaha yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa anna Allaha sami'un basir. Yang demikian itu karena Allah lah yang memasukkan malam kepada siang, memasukkan siang kepada malam, dan Allah maha mendengar dan maha melihat. Ditutup dengan Allah itu basir. Apa maknanya? Kata muallif, wa hadha yaqtadi sam'ahu li jami'i aswatin ma sakana fil laili wan nahar wa basarihi biharakatihim ala ikhtilafil awqat wa tabayunil halat. Ini maknanya adalah pendengaran Allah meliputi semua suara yang tenang baik di malam hari atau di siang hari, dan penglihatannya melihat semua gerakan makhluk sekalipun di waktu dan keadaan yang berbeda. Jadi seluruh makhluk siang malam tidak pernah terlepas dari pendengaran dan penglihatan Allah Azza wa Jalla. Dan ini mengindikasikan siang atau malam hati-hati. Sebelum tidur malam hari, tutup aktivitas kita dengan kebaikan. Apa? Baca ayat, baca doa, banyak baca zikir sebelum tidur. Setelah berdoa, bismika Allahumma amutu wa ahya, langsung tidur? Tidak lah ya. Ngelamun dulu. Mikir ini, mikir itu. Ngitung hutang. Bagi pedagang, ngitung keuntungan atau kerugian. Gitu kan? Itu urusan dunia yang menjadi penutup dari hari kita di hari tersebut. Tidak haram, tidak terlarang, tapi nggak bernilai. Tutup dengan kebaikan. Jadikan masa-masa sebelum tidur itu adalah waktu yang tepat untuk memurojaah hafalan kita. Apa surat yang kita hafal? Baca sampai tidur. Maka hari tersebut ditutup oleh bacaan Al-Quran. Pikiran, hati kalau memurojaah pasti itu pikirannya, hatinya ikut menghayati. Kalau enggak ya bisa terlewat hafalan kita. Nah, maka terjaga ketika tidur.
Apalagi sebelum tidurnya baca setelah bismika Allahumma amutu ahya, kita baca ayat kursi umpamanya. Masih belum tidur juga, coba murojaah hafalan kita. Belum selesai sudah tidur. Begitu bangun dibuka dengan kebaikan, dengan zikir. Baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Baca surah Ali Imran ayat 190 terus. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allah sampai akhir ayat. Sampai ayat yang ke-200, cuma 10 ayat. Awal hari kita buka dengan kebaikan, baca Al-Quran dan zikir. Akhir hari kita tutup. Allah mendengar, Allah melihat. Makanya ketika Allah menjelaskan bahwa Allah yulijul laila fin nahar wa yulijul nahar fil lail, Allah yang mengatur siang malam, memasukkan malam ke siang, siang ke malam, diakhir oleh wa annallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Semua yang kita lakukan, semua yang kita katakan siang malam didengar, dilihat oleh Allah dan akan dihisab. Lihat lagi surah Asy-Syura 27, Allah menyatakan walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadari ma yasha innahu bi ibadihi khabirum basir. Seandainya Allah meluaskan, membukakan rizki bagi hamba-hambanya, labaghaw fil ard, niscaya mereka itu bakal durhaka di muka bumi dengan hartanya. Ini yang menjadi rahasia kita wajib mensyukuri keterbatasan rizki yang Allah berikan kepada kita. Di saat rizki itu seret, Allah lebih tahu mana yang lebih maslahat bagi kita. Andai Allah melimpahkan rizki, mungkin kita durhaka karena ketidakmampuan kita dalam memanage, karena kelemahan iman dan ilmu kita. Ketika diberi ujian berupa dilimpahkannya harta, kita nggak akan tahan tuh. Akhirnya apa? Sibuk mengurus harta, menguras pikiran kita, perasaan kita, waktu kita, kadang menggerus iman kita. Pas sholat, takbir Allahu Akbar, mulut mah iftitah Fatihah surat, tapi pikiran ngitung untung di sana, aduh di sana ada rugi, aduh karyawan di sana korupsi, masuk tuh ke dalam sholat. Khusyuk nggak sholatnya? Khusyuk memikirkan uangnya. Di dalam sholat pun khusyuk terhadap hartanya, bukan terhadap isi dari sholatnya. Ada yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Allah Maha tahu, walau basatallahu rizqa li ibadihi. Kalau Allah bukakan rizki kepada hambanya, labaghaw fil ard. Pasti mereka itu akan bagha, akan durhaka, akan menyimpang. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha, tapi Allah turunkan rezeki itu dengan kadar yang telah Allah takar, sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ditutup ayat ini dengan innahu bi ibadi khabirum basir. Allah terhadap hamba-hambanya Maha mengetahui, Maha melihat. Allah melihat nih, kalau ikhwan ini dikasih miliaran, bahaya, dia bisa jadi durhaka. Dia nggak akan rajin lagi ngaji, pasti akan sibuk dengan uangnya ya. Dia bukan ke masjid tapi shopping. Kalau emak-emak apalagi dikasih miliaran, shoppingnya melihat tas yang harganya bukan 1 juta, 2 juta, ratusan juta untuk dibawa ke pengajian, dipamerkan.
Kalau ke butik melihat jilbab yang harganya juga puluhan juta. Mobilnya miliaran, tasnya ratusan juta, jamnya juga ratusan juta, jilbabnya juga branded gitu. Datang ke pengajian bukan semata-mata ngaji, tapi pamer. Ada yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Termasuk di Salman ini. Nanti bulan depan saya nggak mau ngaji lagi. Nyindir terus Ustaz. EGP. Tahu bapak-bapak EGP? Emang gue pikirin. Itu nasihat. Mengingatkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan. Peringatan bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan orang mukmin dikasih nasihat merenung. Orang fasik munafik dikasih nasihat tersinggung. Sama ujungnya. Orang mukmin mengambil faidah dari nasihat, orang fasik tersinggung dengan mendengar nasihat. Makanya bakal kapok tuh nanti bulan depan. Lihat siapa yang bulan depan gak hadir. Apa makna dari ayat ini? Kata muallif, munabbihan bidzalik annahu subhanah basirun bi ahwali ibadi khabirun biha basirun bima yastahiqul hidayah mimman la yastahiquha basirun bima yasluhu halahu bil ghina wal mal wa biman yafsudu haluhu bidzalik. Ayat ini berupa peringatan bahwa Allah Azza wa Jalla melihat keadaan hamba-hambanya, mengetahui keadaan hamba-hambanya, melihat dan mengetahui siapa yang layak memperoleh hidayah, siapa yang tidak, mengetahui siapa orang yang akan maslahat ketika diberikan kekayaan dan harta. Allah berikan, dengan hartanya dia dermawan, dengan hartanya dia itu peduli perhatian kepada sesama, kepada kepentingan fi sabilillah. Tiap hari dia mencari informasi siapa yang lagi bangun masjid, siapa yang lagi bangun pondok pesantren, siapa yang lagi membebaskan lahan untuk kepentingan pembangunan pendidikan Islam. Peka jeli itu untuk dijadikan saluran. Karena apa? Karena dia tahu, dia yakin harta ini bebannya berat di akhirat, akan dihisab. Dua tuh pintu hisab untuk harta. Ditanya dari mana dia mendapatkan, yang kedua kemana dia menyalurkan, kan gitu. Dia ingin hartanya menjadi penyelamat. Innama dunya li arba'atin nafar. Dunia itu diperuntukkan bagi 4 orang. Salah satunya saya akan bahas 4-4-nya panjang ting, terlalu panjang, waktunya terbatas. Tinggal 12 menit lagi, gak kerasanya. Salah satunya adalah abdun razaqahullahu malan wa ilman. Seorang hamba yang oleh Allah diberi 2 jenis harta, 2 jenis rizki, ilmu dan harta. Apa yang terjadi? Fayattaqi bihi lillahi azza wa jalla wa yasilu bihi rahimah wa ya'lamu fihi lillahi haqqa. Dengan hartanya dia bertakwa kepada Allah. Dengan hartanya dia menyambung silaturahmi. Dia mengetahui hak Allah atas hartanya. Akhirnya dia menjadikan hartanya sebagai alat untuk meraih sebanyak mungkin ridha dan pahala dari Allah.
wa huwa afdalul manazil, ini semulia-mulia orang, seutama-utama orang. Tuh begitu. Makanya Allah mengetahui siapa yang layak diberikan harta yang melimpah, Allah kasih. Allah tahu siapa orang yang ketika diberi hartanya dia akan rusak. Allah batasi itu. Sama dengan surah Al-Isra ayat 30, inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Sungguhnya Rabbmu Allah meluaskan, melimpahkan rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan menakarnya, menetapkan kadar dari banyaknya harta tersebut. Sungguhnya Allah kepada hamba-hambanya maha mengetahui dan maha melihat. Makanya jamaah ya, introspeksi ketika selama ini kita punya banyak harta, tiba-tiba berkurang jauh. Baik berkurang itu diinvestasikan lalu gagal, rugi, ditipu, atau hilang, atau dengan beragam sebab. Introspeksinya, oh selama saya punya harta kemarin, saya kurang bersyukur dengan harta itu. Saya kebablasan dengan harta itu. Saya lalai dengan harta itu. Makanya Allah cabut lagi. Allah takar lagi dengan kadar yang sedikit. Supaya waktu kita lebih banyak lagi untuk Allah, untuk agama ini, untuk perbaikan diri. Cepat-cepat introspeksi itu. Lalu tekadkan bila Allah membuka kembali rezeki itu, saya nggak akan kayak kemarin. Saya tetap hadir di kajian, saya tetap ibadah, saya tetap melakukan kebaikan, plus harta ini akan saya investasikan untuk akhirat. Introspeksi seperti itu. Karena Allah maha mengetahui kadar kemampuan kita di dalam memanage harta. Lihat lagi At-Taghabun ayat yang kedua. Allah menyatakan huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Allah lah yang telah menciptakan kalian. Di antara kalian ada yang kafir, di antara kalian ada yang mukmin, dan Allah maha melihat terhadap apapun yang kalian lakukan. Apa makna atau maksud dari ayat ini? Kata mu'alif, basirum bis-solihi wat-talih wal mu'min wal kafir wa yajzi kullam bima yastahiq. Allah melihat siapa yang soleh, siapa yang salah, siapa yang mukmin, siapa yang kafir. Semua amalan mereka dilihat dan Allah kelak akan memberi balasan kepada masing-masing sesuai dengan jenis amalannya. Surah Fussilat 40. Allah juga menutup ayat ini dengan basir, kata Allah. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina. Afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya orang-orang yang menentang ayat-ayat kami, mereka itu tidak ada yang tersembunyi sedikit pun atas kami. Apakah orang yang dilemparkan ke dalam api neraka lebih baik, atau orang yang nanti pada hari kiamat datang dalam keadaan aman? Aman dari murka dan azab Allah, mana yang lebih baik? Ini pertanyaan retoris yang gak perlu dijawab. Pasti yang lebih baik adalah yang selamat pada hari kiamat. Tuh dua pilihan.
Ada yang ke neraka, ada yang selamat dari neraka. Mana yang lebih baik? Semua orang pasti bisa menilai. Lalu Allah menyatakan, i'malu masyitum, terserah. Setelah kamu tahu ini konsekuensi neraka, ini akibatnya surga, lakukan semau kamu. Apapun amal yang kamu lakukan terserah. Tapi ingat, Allah Maha melihat terhadap semua yang kamu lakukan. Maknanya adalah muhaddidan mutawaidan mayulhiduna fi ayatihi bi annahu basirum bihim muttali'un alaihim wa sayujazihim yaumal qiyamah ala maqtarafu min ilhadin fi ayatillah. Ayat ini berisi ancaman, kecaman terhadap orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah. Dengan menyatakan bahwa Allah melihat mereka, mengawasi mereka, dan kelak Allah akan membalas mereka pada hari kiamat terhadap sikap ilhad yang mereka lakukan kepada ayat-ayat Allah. Juga dalam surah Ghafir 56 Allah menyatakan, innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'idz billah innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya orang-orang yang mendebat tentang ayat-ayat Allah tanpa sultan yang Allah berikan kepada mereka. Sultan itu keterangan. Ada ayat Allah, nggak masuk otak mereka, nggak masuk akal mereka, mereka debat, mereka pertanyakan, seakan-akan ragu terhadap ayat Allah itu. Ini ada beberapa video singkat, reel, TikTok gitu ya, lewat ke HP saya. Saya punya TikTok juga. Ini sekarang live di TikTok. Bisa 2 jam dan followersnya atau viewersnya jauh lebih besar daripada YouTube atau Facebook. TikTok saya bukan gini-ginian, bukan. Ceramah. Itu ada beberapa dai ustadz tokoh yang viral, yang vokal. Ada yang sudah mati, tapi melontar syubhat dan tasykik, menanamkan keraguan-raguan dalam diri umat Islam tentang isi ayat. Di antaranya tentang Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ketika Mi'raj, Isra Mi'raj ini terjadi, Masjidil Haram belum ada. Masjidil Aqsa juga enggak ada. Sudah aja dipotong begitu. Orang itu saya lihat komennya di bawah, cerdas sekali Buya gitu. Cerdas sekali Ustaz, bener tuh, harus mikir kita. Jadi bener enggak peristiwa Isra Mi'raj itu kayak gitu tuh? Syubhatnya luar biasa. Ini maksudnya apa? Mempertanyakan ayat tersebut, meragukan peristiwa Isra Mi'raj dengan ruh dan badan atau gimana tuh? Dan ini terkenal. Ada yang sudah mati, ada yang masih hidup nih. Mantan pendeta, viral, sering lewat tuh, tapi melontar syubhat luar biasa. Nah, oleh Allah Azza wa Jalla yang seperti ini terjadi sejak dahulu dan disindir, termasuk ayat ini, innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Sesungguhnya orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah tanpa keterangan-keterangan yang Allah berikan kepada mereka, in fi sudurihim illa kibrun. Tidak ada yang terdapat dalam dada mereka kecuali takabur. Merasa diri besar dengan pola pikirnya. Sehingga bisa mengkritisi ayat-ayat Allah dalam rangka melontarkan syubhat dan taskik tadi itu. Fasta'idz billah. Mintalah perlindungan kepada Allah dari kesesatan yang dilontarkan oleh orang-orang seperti ini. Lalu di akhir ayat ini Allah menyatakan, innahu huwas samiul basir. Sungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat.
Apa maknanya? Ay as-sami' li jami'il aswat ala ikhtilafiha. Al-basir li jami'il mar'iyat bi ay mahallin wa mawdi'in wa zamanin kanat. Wa min dhalikum ru'yatuhu wa itila'uhu ala ma yujadilu fi ayatihi liyubtilaha wa huwa amrun la yatimmu lahum wa laysu bibalighi. Maknanya Allah mendengar seluruh suara dengan beragam suara. Suara kan berbeda-beda. Dan melihat semua yang terlihat di tempat manapun, di waktu manapun, di momen yang bagaimanapun. Termasuk Allah melihat, menelaah, mengawasi orang-orang yang menjidal, membantah ayat-ayat Allah untuk mengingkarinya. Dan ini perkara yang tidak akan pernah berhasil. Setiap kali ada syubhat yang terlontar, selalu muncul orang yang akan membantahnya. Dan ini menunjukkan pengetahuan, penglihatan Allah Azza wa Jalla terhadap apapun yang dilakukan manusia, termasuk orang-orang yang berjidal atau membantah ayat-ayat Allah. Udah peringatan ini? Oh, belum. Termasuk dalam surah Ghafir 20 Allah menyatakan wallahu yaqdi bil haqq walladzina yad'una min duni la yaqduna bisyai innallaha huwas samiul basir. Allah lah yang menetapkan segala urusan dengan sebenarnya. Adapun berhala-berhala yang mereka seru selain Allah, mereka tidak menetapkan apapun. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Dalam ayat ini terkandung dalil bahwa ibadah hanya layak ditujukan kepada yang Maha mendengar dan Maha melihat, yang Maha sempurna pendengaran dan penglihatannya. Adapun berhala-berhala yang mereka sembah, patung, pohon, batu, maka di antara bukti batilnya penyembahan kepada mereka adalah bahwa mereka itu tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa berkedip sedikit pun. Jangankan untuk bisa menyelamatkan orang lain, menyelamatkan dirinya saja tidak bisa. Coba patung lagi yang disembah, tabok oleh kita. Bisa nangkis? Bisa membalas? Tidak. Terus kita ambil kampak, kita hancurkan. Bisa membela diri? Pas kampak kita ayunkan, dia menangkis. Oh, bahaya itu. Ini enggak, hancur. Nabi Ibrahim kan menghancurkan beberapa patung. Jangankan bisa balik menyerang, mempertahankan dirinya aja tidak. Tidak melihat, tidak mendengar, tidak bisa menggerakkan telunjuknya sekalipun. Dalam surah Maryam ayat 42, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Kata Nabi Ibrahim kepada bapaknya yang suka menyembah patung, hai bapakku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak manfaat sedikit pun bagi engkau? Kan gak bisa bantah itu. Karena real, ya. Dalam surah An-Nisa ayat 58 Allah menyatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah merintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada orang-orang yang memiliki amanat itu. Apabila kalian menetapkan hukum di antara sama manusia, wajib menetapkan hukum secara adil. Makanya yang
menetapkan atau yang disebut dengan sebutan hakim, itu harus seorang ulama Rabbani yang tahu, faham hukum dan mengaplikasikan supaya adil. Ada tahu hukum tapi tidak adil, dolim itu. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Yang dia benarkan pasti yang bayar. Yang tidak bayar mau benar mau salah akan pasti kalah di medan persidangan. Betul apa benar itu? Apalagi zaman-zaman Kiwari ya. Jadi hukum itu bukan simbol bagi keadilan. Tapi hukum adalah simbol kekuasaan. Siapa yang berkuasa, siapa yang beruang, dialah yang mengendalikan hukum. Di akhir ayat Allah menyatakan innallaha kana sami'an basir. Allah mendengar, Allah melihat. Maknanya apa? Wa hadza madhum minallah li awamirihi wa nawahihi listimaliha ala masalihil darain wa daf'i madharihima lianna syari'aha as-sami' al-basir alladzi la yakhfa alaihi khafiyah wa ya'lamu min masalihil ibad ma la ya'lamun. Di dalam ayat ini terkandung pujian dari Allah terhadap perintah dan larangan. Karena semua perintah, semua larangan Allah mencakup atau mengandung kemaslahatan di dua negeri. Bukan negeri Konoha, negeri dunia dan negeri akhirat. Juga untuk menolak kemadaratan di dua negeri. Karena pembuat syariat ini adalah yang maha mendengar, maha melihat, tak ada suatu pun yang tersembunyi. Dia mengetahui apa yang lebih maslahat bagi hamba-hambanya yang tidak diketahui oleh manusia. Selain melihat, selain mendengar, selain mengetahui juga maha adil. Maka menerapkan hukum dengan hukum Allah berarti menerapkan keadilan dengan yang sebenar-benarnya. Ya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya tentang ayat-ayat apapun yang diakhiri oleh Al-Bashir. Menjelaskan ini, menjelaskan itu, menjelaskan beragam penjelasan diakhiri oleh bahwa sesungguhnya Allah maha melihat, maha mendengar dan maha melihat. Jadi ini menunjukkan bahwa salah satu di antara faidah dari mengimani Allah sebagai Al-Bashir adalah bahwa lahirlah sikap tadi, muraqabah, ihsan, menjauhi semua dosa-dosa dan maksiat karena meyakini semua itu dilihat dan diketahui oleh Allah dan kelak akan dibahas. Ketiga, wa fi dzalika aidan targhibun fil wafa bidzalik wa tarhibun min adamil wafa. Faidah berikutnya adalah adanya targhib untuk menunaikan amanat dan adanya tarhib kalau tidak menunaikan amanat. Targhib adalah motivasi, iming-iming, sesuatu yang membuat kita terdorong untuk melakukan. Tarhib sebaliknya ancaman, penjelasan bahwa akan ada sanksi bagi orang yang tidak menunaikannya. Salah satunya Al-Baqarah 110 Allah menyatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dirikan olehmu salat, tunaikan zakat, apa saja yang kau persembahkan untuk dirimu berupa kebaikan akan kamu dapati balasannya di sisi Allah. Sekecil apapun.
Sesungguhnya Allah terhadap apapun yang kalian lakukan maha melihat. Apa makna dari ayat ini? Wa hadza fihi wa'du minhu subhanahu alla yudhi'a indahu syai'un min a'malil khair allati qaddamuha li anfusihim wa annahu basirum bihim wa sayuthibuhum ala dzalika 'azimut thawab. Ayat ini di dalamnya terkandung janji dari Allah. Bahwa Allah itu tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun amalan kebaikan yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri. Apa yang kita lakukan berupa kepedulian kepada orang, perhatian, menolong, membantu, pada hakikatnya itu adalah peduli kepada diri sendiri. Karena ada feedback dari sana. Ada timbal balik. Ketika kita memberi, Allah akan balas dengan pemberian yang jauh lebih baik. Ketika kita menolong, Allah akan menolong kita dengan pertolongan yang jauh lebih baik. Tidak hanya di dunia, sampai di akhirat. Man yassara musliman yassarahullah. Siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, Allah akan mudahkan urusan dia dunia akhirat. Man nafasa'an mu'min kurbatan, siapa orang yang melepaskan seorang mukmin dari sebuah kesulitan, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan dunia dan akhirat. Sampai di akhir hadis ini menyatakan wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu selalu menolong sesamanya. Lihat, yang kita lakukan kepada orang lain itu sebenarnya kepedulian terhadap diri sendiri. Maknanya Allah melihat apa yang kalian lakukan dan Allah akan berikan balasan dunia sampai di akhirat nanti. Jadi semua contoh-contoh ayat-ayat tadi melahirkan kesadaran dalam diri seorang hamba bahwa Allah maha melihat, maha menyaksikan, dan dari sini lahir beragam faidah yang sangat banyak. Di antara faidah dari hal ini adalah pertama, lahir sifat muraqabah. Kedua, lahir sifat ihsan, jadi kita maksimal dalam melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita menjauhi dosa dan maksiat. Kemudian kita selalu berhati-hati terhadap apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan. Karena Allah mendengar dan melihat. Plus kita semangat dalam melakukan ibadah sekecil apapun. Di tempat sepi tak ada orang yang melihat. Karena apa? Allah dan para malaikatnya tetap melihat, mencatat, dan kelak akan membalas kita semua. Ya. Berkata Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, menceritakan satu kisah yang luar biasa. Rawada rajulun imra'atan fi falatin laylan fa'abat. Ada seorang lelaki yang ngegombal kepada seorang perempuan di tengah padang pasir pada malam hari. Ngerayu tuh, ngajak berbuat mesum. Tapi wanita ini menolak. Faqala laha. Si laki-laki ini berkata kepada si perempuan tadi, ma yarona illal kawakib. Tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang. Ini kan malam hari dan bintang enggak usil. Qalat, berkatalah si wanita ini, fa aina mukawwibuha, lalu di manakah sang pencipta bintang? Bintang tidak melihat, atau mungkin melihat tapi tidak bawel. Tapi ada lagi yang melihat, siapa? Pencipta bintang. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Maknanya Allah yarona, bukankah dia melihat kita? Allah melihat kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat yang ke-14. Alam ya'lam bi annallaha yara. Bukankah dia mengetahui bahwa Allah maha melihat.
Ya, jadi ini ahwatnya luar biasa tauhidnya ya. Punya sifat apa tadi? Muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kisah dituturkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Syarah Kalimatul Ikhlas ya. Entahlah orang seperti masih ada apa tidak ya. Semoga masih, dan semoga kita termasuk salah satunya. Cukup ya, sampai di sini selesai penjelasan kita tentang Allah Al-Basir. Kita masih memiliki sisa waktu 16 menit. Pertanyaan pertama. Quran Surah Al-Baqarah 115 menyatakan, dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Pertanyaan, maksud kemana kamu menghadap, di sana wajah Allah. Iya, ini tentang pemindahan arah kiblat. Dulu kaum muslimin awal diperintahkannya sholat, kiblatnya bukan ke Ka'bah tapi ke Baitul Maqdis, ke Masjidul Aqsa di mana? Di Palestina. Lalu oleh Allah Azza wa Jalla dipindahkan. Salatlah menghadap ke Masjidil Haram, ya. Lalu Allah menyatakan, fa aynama tuwallu fa thamma wajhallah. Kemana saja kalian menghadap, maka di sanalah wajah Allah. Maknanya adalah, tak masalah kemana kalian mengarah ketika sholat, selama itu atas perintah Allah, lakukan. Dan kemana saja kalian menghadap, mau ke timur, mau ke barat, itu dianggap sebagai menghadap kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Umpamanya, kita sholat di suatu tempat, tapi nggak tahu arah kiblat. Maka boleh kita mengira-ngira berdasarkan dugaan terkuat, lihat bintang atau lihat matahari, oh di sana. Ternyata salah. Nggak masalah. Suatu saat Nabi dan para sahabat malam-malam di perjalanan sholat subuh, tidak tahu arah, dikira-kira oh ke sana, lalu sholat ke sana. Pas matahari terbit, oh ternyata bukan ke sana arahnya, salah. Maka tak masalah, tetap sah. Atau kita tahu arah kiblat tapi nggak mampu menghadap kiblat, seperti sholat di kendaraan, baik pesawat atau bus atau kereta gitu ya. Maka semampunya. Maka inilah yang dimaksud aynama tuwallu fathamma wajhallah. Kemana saja kalian menghadap, maka di sanalah ada wajah Allah. Artinya sah salatnya dan akan diterima ya. Wallahu a'lam. Saya sering ditawarin anak untuk dibelikan barang-barang mahal, tapi saya selalu menolak. Apakah bila saya menolak akan menghambat rezeki anak saya? Mentahnya aja sini gitu. Ditawari, Pak, ini Ikhwan atau Ahad? Mak kayaknya. Mah mau tas yang harganya 450 juta enggak tuh? Di sini uangnya aja uangnya. Belikan yang 5 juta, yang 5 juta juga bagus. Sesanya cari masjid, cari pondok pesantren, cari yang membebaskan tanah untuk pembangunan pondok. Itu investasi akhirat, nanti si anak juga dapat pahala dari sini. Mentahnya aja sini. Tetap tasnya belikan. Tapi yang murah, yang penting fungsi. Kalau fungsinya sama, harganya beda, terus ngambil harga yang paling mahal, pasti ada sesuatu ya, kebanggaan atas dunia, terus pamer kepada orang ya. Mungkin dia ketika membawanya juga kan biasanya kalau akhwat
bawa tas ditutup sama kerudungnya yang besar ya. Ini mah karena mahal, sayang atau dilihat pasti digantung di leher. Kurang diperhatikan, diputer-puter agar terlihat 450 juta. Minta mentahnya aja. Saya ingin bermaksud menyembunyikan amal soleh seperti puasa dan lain-lain. Tapi kan seorang istri harus izin suami di rumah. Harus bilang kepada pembantu agar tidak masakin. Itu hukumnya gimana Ustaz? Tidak ada yang bisa disembunyikan. Berinfak sedekah terlihat. Baca Quran terdengar. Berangkat kajian ilmu terlihat. Taib, barakallahu fiik. Kalau memang amalan itu tidak bisa disembunyikan, nggak masalah. Bahkan ada amalan yang memang harus terang-terangan. Dan terang-terangan kadang lebih baik daripada disembunyikan. Kalau umpamanya kita menyembunyikan infak dan sedekah untuk memelihara keikhlasan. Tapi akibatnya orang jadi nggak ada yang infak dan sedekah. Tapi ketika kita kok nggak ada yang infak, nggak ada yang sedekah, saya mulai keluar 1 juta. Akhirnya orang-orang brung. Banyak saja infak sedekah. Karena melihat kita, maka ini double pahalanya. Bahkan bukan double, sebanyak orang yang mengikuti infak kita. Kita dapat infak, pahala dari infak kita. Orang-orang yang infak juga pahalanya mengalir ke kita tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Asbabul wurud hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, itu begitu. Jadi ketika ada rombongan orang dari jauh, kelihatan lapar, haus, nggak ada perbekalan. Nabi SAW masuk rumah nggak ada makanan, balik lagi, siapa yang punya keluasan rezeki, coba kumpulkan. Nggak ada respon. Sampai Nabi SAW mengekspresikan kekecewaan. Tiba-tiba ada orang balik ke rumah lalu datang, ya Rasulullah ini saya. Melihat ada orang yang memulai brung yang lain sampai penuh, ekspresi Nabi SAW sumringah. Lalu menyatakan man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Jadi orang yang pertama kali memulai sebuah kebaikan itu memperoleh pahala ditambah pahala orang yang mengikuti kebaikan dia. Jadi kalau memperlihatkannya ada maslahat, lakukan. Seorang ustadz, dia tahu sholat sunat itu bagusnya di mana? Di rumah. Baik qabla ataupun ba'da. Kecuali yang tidak bisa di rumah, sholat apa? Tahiyatul masjid. Nggak bisa di rumah itu mah. Tahiyatul bait atau harus di masjid. Jadi dia pas adzan nunggu di rumah. Setelah itu qobla. Setelah itu berangkat ke masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid sudah. Qomat. Beres salam, wirid, setelah itu pulang. Sholatnya di rumah. Jamaah melihat ustadz ini nggak pernah qobla ataupun ba'da. Akhirnya tidak sholat mereka. Melihat hal itu lebih baik lakukan qabla dan ba'da di rumah. Melihat begitu jamaah, itu gening. Akhirnya breng semua. Lakukanlah di masjid. Karena apa? Karena memberi dampak yang positif ya. Termasuk umpamanya Senin Kamis. Kalau seseorang, anggaplah orang ini jadi panutan, ikutan ustadz atau tokoh agama. Setiap Senin Kamis tidak terlihat saum, tidak diketahui, akhirnya orang-orang lalai, tidak saum juga. Ini sunnah ustaz oke hente, ustaz juga tidak, kan gitu. Tapi ketika terlihat ustaz itu saum, ustaz ini makan,
Enggak, insya Allah nanti aja maghrib. Oh tahu saum, oh setiap Senin kamu saum. Akhirnya orang-orang terinspirasi, oh iya atuh. Akhirnya semuanya ikut-ikutan saum. Bagus, perlihatkanlah ya. Kalau memperlihatkannya ada maslahat, maka tidak apa-apa. Termasuk istri, kalau mau saum sunnah, wajib. Izin siapa? Suami. Pembantu pasti tahu. Pas dia mau masakin sarapan untuk kita dan seterusnya, kita larang, nggak perlu sudah. Tapi nggak perlu, saya saum ya, biar saya jadi orang soleh. Nggak perlu begitu. Pokoknya sebut nggak perlu bikin sarapan sekarang ya, udah. Nanti makan siang untuk kamu aja, saya nggak perlu dimasakin. Nanti pembantu tahu, oh ini saum. Akhirnya dia terinspirasi, saya juga ikut saum gitu tuh ya. Jadi kalau kepada orang yang memang harus tahu, nggak apa-apa tahu. Umroh, haji gitu ya. Kita sebagai karyawan, tidak lapor, tidak apa. Saya nggak muria dengan umroh saya. Tidak bilang ke atasannya. 10 hari, dipecat nanti. Nggak ada kabar. Pas pulang, kemana kamu? Umroh. Kenapa nggak bilang? Saya nggak muria. Akhirnya timbul kekacauan di kantornya. Nggak ada yang ngehandle kerjaan dia. Bilang itu tetap bilang. Terakhir. Bagaimana ini curhat ini? Laporan. Bagaimana menghadapi orang tua yang sudah pikun? Qadarullah pendengarnya sudah hilang. Semua fikih salat, wudunya belum sesuai syariat. Baik dari bacaan dan jumlah rakaat. Jika diajarin kesulitan menerima dalam memahami dan mendengar. Apa kami berbeda Ustaz? Berdosa jika membiarkan karena kesulitan untuk mengajar. Qadarullah orang tua kejawin masih mengamalkan amalan syirik. Jika diingatkan dengan baik kurang nerima. Berarti orang Jawa. Kalau orang Sunda, Sunda wiwitan. Kalau sudah pikun, sudah tidak mukallaf. Pikun itu disebabkan karena rusaknya beberapa sel otak atau mati. Akhirnya nggak berfungsi. Akhirnya nggak bisa memahami atau nggak bisa mengingat. Atau mengungkapkan sesuatu pun kita nggak paham. Dia hanya paham untuk diri sendiri. Kita menjelaskan dia nggak ngerti juga. Dipaksa jadi stres gitu ya. Udah tidak mukallaf. Biarkan semampu dia ya. Cukup mengingatkan sudah datang waktu sholat silakan. Wudu semaunya dia. Jangan diajari. Kalau diajari dia nggak akan paham. Malah bingung, stres, nanti marah. Atau sedih atau nangis. Biarkan wudu semampu dia. Biarkan sholat semampu dia. Mungkin takbir Allahu Akbar langsung sujud langsung salam. Tidak ada ruku. Bacaannya juga enggak puguh, biarkan saja. Ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu tergolong majnun. Rufi'al qalam an thalathin. Akan diangkat qalam dari 3. Salah satunya anil majnun hatta yafiqa. Dari orang yang majnun. Makna majnun bukan sekedar gila. Majnun itu orang yang akalnya tertutup. Janna itu maknanya menutup. Junna tertutup. Kenapa jin disebut jin? Li'annahum junna angka. Karena dia tertutup dari kamu. Tertutup tidak terlihat ya. Bayi yang ada dalam kandungan disebut apa? Janin. Karena tertutup tidak terlihat. Orang yang akalnya tertutup disebut majnun. Majnun artinya tertutup akalnya. Salah satunya orang gila, termasuk orang yang pikun ini. Sudah enggak berfungsi akalnya, sudah tidak terkena kewajiban. Ya, biarkan semampunya.
Kita boleh mengingatkan ini sudah sholat, silakan sholat mau, iya. Wudu semampunya, sholat semampunya, sudah. Kalau dia nggak mau sholat, sudah nggak masalah. Nah kalau Ramadan, udah bayar aja apa? Fidyah, ya, bayar fidyah. Menghadapi orang yang pikun, bukan diobati orang yang pikun, ya. Harus diterapi itu keluarganya. Keluarganya harus disabarkan. Kalau nggak sabar dia bisa stres, bisa uring-uringan. Dia yang harus diterapi, diberi penjelasan bagaimana cara menghadapi orang ini. Orang ini harus dimaklumi. Bukan keinginan dia, tapi karena kerusakan sel otak. Jadi volume otaknya mengkerut, menyedikit karena matinya berapa sel otak. Otomatis ruangan otaknya itu ada yang kosong, itu diisi oleh sesuatu yang warna-warna putih kayak gitu tuh. Hasil scan menyatakan seperti itu, ya sudah. Gimana lagi? Yang harus disabarkan, diterapi itu bukan pasiennya tapi keluarganya. Harus disabarkan, gimana lagi, ya? Ujian bagi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini, pas waktunya. Insyaallah kita jumpa sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.